Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sekilas mengenai salah satu materi di mata kuliah akuntansi pengantar, yaitu subsidiary ledger atau yang biasa kita sebut buku besar pembantu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bunga Elisia Hafsah dengan NIM K76211030 dari kelas A angkatan 2021, program studi Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret. Nah, yang pertama, apa itu perbedaan buku besar umum dan buku besar pembantu? Kegunaan buku besar umum yaitu supaya dapat mengendalikan saldo pengeluaran atas transaksi di pencatatan buku besar pembantu, sehingga artinya buku besar umum disebut sebagai akun induk atau pengendali akun, sedangkan buku besar pembantu untuk dapat merincikan akun di dalam buku besar umum. Selanjutnya ada pengertian buku besar pembantu. Istilah buku besar pembantu adalah subsidiary ledger yang dimana pencatatannya setelah buku besar umum dan berguna untuk mencatat lebih detail serta spesifik mengenai transaksi tertentu dari buku besar sebelumnya. Dalam jenis buku besar ini memiliki suatu transaksi yang dikelompokkan menjadi satu kategori yang sama sehingga dapat dilakukan secara merinci dan detail yang terjadi pada setiap transaksi perusahaan. Buku besar pembantu dapat dikatakan sebagai perluasan dari buku besar umum. Jadi, dapat dimaknai bahwa catatan pada buku besar pembantu merupakan rincian dari salah satu akun yang ada pada buku besar umum, yakni rincian akun hutang dan piutang. Selanjutnya ada manfaat penyusunan buku besar pembantu. Ada empat manfaat, diantaranya yang pertama, bisa menjadi perbandingan dalam menganalisis pencatatan dan saldo buku besar umum untuk mengecek detail informasi di dalam buku besar pembantu. Yang kedua, mempermudah dalam mencari informasi terhadap jumlah akun-akun yang terkait. Yang ketiga, berfungsi untuk merincikan pencatatan di dalam buku besar pembantu serta memudahkan proses penyajian bahkan penyusunan laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi, arus kas, dan laporan lainnya, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pencatatan di buku besar umum. Yang keempat, ada menjadi bagian tugas di dalam divisi keuangan untuk mengerjakan laporan keuangan akuntansi pada perusahaan. Nah, selanjutnya ada jenis buku besar pembantu, yaitu ada akun utang, akun piutang, akun biaya persediaan, akun biaya alat dan mesin, akun biaya overhead pabrik, akun biaya penjualan, dan yang terakhir ada akun biaya administrasi dan umum. Nah, ada dua akun penting selain buku besar pembantu persediaan untuk memantau akun buku pembantu utang serta piutang yang akan berpengaruh pada pengeluaran serta pendapatan perusahaan, yaitu meliputi yang pertama ada buku besar pembantu utang. Nah, pada catatan transaksi utang ini memiliki kumpulan informasi tentang perubahan jumlah atau nominal kepada kreditur, sehingga gunanya pembukuan ini jelas mengenal siapa kreditur yang memberi utang, nominalnya, serta bagaimana cara pembayarannya dan jatuh temponya. Yang kedua, ada buku besar pembantu piutang. Di dalam buku besar piutang ini memiliki informasi mengenai tagihan dari langganan kredit. Biasanya perusahaan yang telah menjual barang kepada pihak lain akan melakukan transaksi penjualan kredit atau tunai. Namun sebagai debitur saat transaksi kredit, maka pencatatan akan dirincikan seperti nominal tagihan, cara pembayaran, dan angsurannya di tanggal berapa. Sumber pencatatan buku besar pembantu piutang adalah 1. Faktur penjualan, 2. Bukti penerimaan uang dari piutang, 3. Nota kredit atau penerimaan kembali barang yang dijual. Sedangkan sumber pencatatan buku besar pembantu utang adalah 1. Faktur pembelian, 2. Bukti pengeluaran uang atau pembayaran utang, yang ketiga, nota debit atau pengembalian barang yang dibeli. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah posting atau pencatatan ke buku besar pembantu. Langkah yang pertama adalah mempersiapkan format buku besar pembantu. Jumlah buku besar pembantu sesuai dengan jumlah debitur atau kreditur. Yang kedua, mencatat saldo awal untuk masing-masing debitur atau kreditur pada buku besar pembantu. Yang ketiga, menganalisis setiap bukti transaksi yang mempengaruhi mutasi piutang atau utang, kemudian mencatat data tanggal, referensi, dan jumlah nominal di sebelah debit atau kredit.
Dan yang terakhir adalah kolom referensi diisi dengan nomor bukti transaksi. Nah, jadi pada slide ini ada contoh kasus transaksi buku besar pembantu, yaitu transaksi utang kepada editor. PT Sukses Kemilau bergerak di bidang perusahaan produk minuman kemasan yang memiliki beberapa transaksi di bulan April 2020 sebagai berikut. Tanggal 1 April 2020, PT Sukses Kemilau mencatat transaksi utang ke beberapa perusahaan lain, yaitu PD Cahaya yang telah memberikan pinjaman sebesar 5 juta rupiah, setelah itu PD Rasa yang telah memberikan pinjaman sebesar 3 juta rupiah, PD Pewarna sebesar 2 juta rupiah, dan PD Kemasan sebesar 4 juta rupiah. Untuk itu, total saldo utang PT Sukses Kemilau dicatat seluruhnya sebagai akun utang atau akun payable sebesar 14 juta rupiah. Nah, selanjutnya PT Sukses melakukan pembelian bulan April 2020. Terjadi pembelian selama bulan April 2020 yang tercatat pada buku jurnal pembelian. Maka rincian transaksi pembelian untuk buku besar pembantu terdiri dari tanggal 4 April 2020, PD Rasa memberikan pinjaman sebesar 3 juta, tanggal 6 April 2020, PD Pewarna memberikan pinjaman sebesar 2 juta, pada tanggal 10 April 2020, PD Kemasan memberikan pinjaman sebesar 3.500.000, dengan total semuanya adalah 8.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya PT Sukses melakukan pembayaran pada bulan April 2020. Rinciannya adalah sebagai berikut. Tanggal 12 April 2020, PT Sukses Kemilau melakukan pembayaran kepada PD Rasa sebesar 3.500.000. Pada tanggal 15 April 2020, membayar kepada PD Pewarna dengan jumlah 2.200.000. Dan pada tanggal 20 April 2020, membayar ke PD Kemasan sebesar 4 juta rupiah, dengan total seluruhnya adalah 9.700.000 rupiah. Nah, ini jawaban dari contoh buku besar pembantu utang PT Sukses tadi. Nama kreditornya PD Rasa, yaitu yang pertama, saldo awalnya ditulis di bagian kredit sebesar 3 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 4 April 2020 itu PD Rasa memberikan pinjaman ke PT Sukses Kemilau, jadi ditulis di bagian kredit sebesar 3 juta rupiah, dan saldo akhirnya yaitu 6 juta rupiah di sisi kredit. Kemudian pada tanggal 12 April 2020, itu PT Sukses Kemilau melakukan pembayaran kepada PD Rasa sebesar 3.500.000 rupiah, ditulis di kolom debit, yang menjadikan saldonya sebesar 2.500.000 rupiah. Yang selanjutnya ada nama kreditor PD Pewarna. Saldo awal sebesar 2 juta rupiah dimasukkan di kolom kredit. Kemudian tanggal 6 April 2020, PD Pewarna memberikan pinjaman ke PT Sukses Kemilau sebesar 2 juta rupiah, ditulis di kolom kredit, dan hasil saldonya adalah 4 juta. Kemudian pada tanggal 15 April 2020, itu PT Sukses Kemilau melakukan pembayaran kepada PD Pewarna sebesar 2.200.000 rupiah, dan saldo akhirnya adalah 1.800.000 rupiah. Dan yang terakhir adalah nama kreditor PD Kemasan dengan saldo awal sebesar 3.500.000 rupiah, ditulis di kolom kredit. Kemudian pada tanggal 10 April 2020 melakukan pinjaman ke PT Sukses Kemilau sebesar 3.500.000 rupiah, ditulis di kolom kredit, sehingga saldo menjadi 7.500.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 20 April 2020, PT Sukses Kemilau melakukan pembayaran kepada PD Kemasan sebesar 4 juta rupiah, ditulis di kolom debit, dengan saldo akhir yaitu 3.500.000 rupiah. Sekian pemaparan mengenai subsidiary ledger. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih.